Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dauzi Sejuara dengan NIM 203200248. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dari program studi Manajemen Pendidikan Islam 5D dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, Wafifah Ibu Liliana Afifah MD, yang tugasnya berupa video dengan judul mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen, yang mungkin kawan-kawan semua belum tahu ataupun belum mendengar apa itu mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Yuk kawan-kawan, kita simak videonya sampai habis dari penjelasan mendorong pelaksanaan etika manajemen. Dikatakan bahwa etika manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan perlu diwujudkan di masa-masa mendatang. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Dengan demikian, etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen perlu adanya pembiasaan yang dilakukan kepada pelaku organisasi, dari mulai level tertinggi hingga level terendah. Yang kedua, ada advokasi etika, yaitu adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Yang ketiga, adapun standar aturan mengenai etika perusahaan. Implementasi ini dari hal ini akan efektif jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, yaitu perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode of ethics yang mereka jalankan. Adapun syarat yang kedua, agar kode of ethics ini bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem penguasaan tertentu seperti reward atau punishment system. Dan yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Dalam hal ini, untuk upaya menjamin perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan, maka perusahaan tersebut akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi yang saya sampaikan berupa mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.